Hola, ¿cómo estás? Sudah siap untuk belajar lagi bersama Pak Miguel Bonito? Vamos. Pelajaran kali ini masih tentang kata kerja bantu estar, yang kalau dalam bahasa Inggris padanannya adalah kata kerja bantu be, ya. Dan saya ingatkan kembali bahwa ada dua kegunaan kata kerja bantu estar ini. Itu pertama, dipakai untuk sifat atau keadaan sementara. Yang kedua, nanti dipakai untuk menunjukkan tempat atau lokasi. Untuk kesempatan yang sekarang, nanti akan kita pelajari penggunaan estar untuk sifat atau keadaan sementara ini. Oke, kita semua sudah tahu bahwa sebuah kalimat terstruktur itu paling tidak harus terdiri dari subjek dan predikat, atau subject and predicate. Dalam hal ini, predikatnya ini bisa berbentuk kata kerja, tapi juga bisa berbentuk selain kata kerja. Misalnya kata sifat, kata keadaan, atau kata benda, dan seterusnya. Itu yang perlu kita ketahui. Ketika predikatnya itu kata kerja, maka dalam bahasa Spanyol, dan juga dalam bahasa Inggris sesungguhnya, maka kita bisa menuliskan atau mengatakan predikat yang berbentuk kata kerja itu langsung setelah pokok kalimatnya atau setelah subjeknya. Contohnya begini. Kita akan mengatakan saya belajar. Ya, dalam bahasa Indonesia. Bagaimana mengatakannya dalam bahasa Spanyol? Dalam kalimat ini, kalau kita lihat, predikat dari kalimat ini adalah kata kerja, yaitu kata kerja belajar. Dalam bahasa Spanyol akan kita katakan, saya kan yo ya, belajar, itu estudiar. Tapi sudah tahu kita bahwa estudiar untuk yo akan berubah menjadi estudio. Ya, jadi yo estudio itu artinya saya belajar. Kalimat ini predikatnya berbentuk kata kerja. Nah, bagaimana kalau kalimat tersebut predikatnya berbentuk bukan kata kerja, misalnya kata keadaan. Ya, contohnya kita akan mengatakan saya waktu itu kita katakan lelah, tidak apa-apa, kita ulangi lagi, atau capai, ya, saya lelah. Lihat kalimat ini, predikatnya bukan kata kerja, tapi kata keadaan, yaitu lelah. Nah, dalam kasus seperti ini, tidak bisa kita mengatakan langsung kata keadaannya itu dituliskan atau diucapkan setelah pokok kalimatnya. Tapi dalam hal ini, kita akan memerlukan kata bantu, yaitu estar. Ya. Jadi, contoh dalam bahasa Spanyolnya ini adalah saya, tuh, you. Kalau mau kita tuliskan apa adanya dulu, yaitu yo, lelah itu cansado, ya. Waktu itu sudah ada kosakata ini. Nah, yo cansado. Ya, kalimat ini bisa dimengerti, tapi ini belum benar, belum mengikuti kaidah bahasa Spanyol. Nah, karena predikatnya ini bukan kata kerja, maka kita perlu bantuan kata bantu estar dalam hal ini,
Ya, dan kita ingat kemarin atau pada pelajaran yang lalu bahwa estar untuk yo adalah estoi. Maka tulisan aja estoi di sini ya. Atau saya geser sedikit supaya lebih punya tempat kata estoinya. Yo ini harus ada estoi. Tuh ya. Ingat kemarin pada pelajaran lalu kita sudah beritahu bahwa estar untuk pokok kalimat yo adalah estoi. Maka kalimatnya menjadi yo estoi cansado. Saya lelah. Nah, kita lihat di sini. Kata cansado itu dianggap sifat atau keadaan sementara. Itu yang dimaksud dengan kata kerja batu estar itu dipakai untuk sifat atau keadaan sementara. Kan cansado itu artinya lelah. Itu dianggap keadaan yang sementara. Nanti juga nggak lelah setelah beristirahat. Begitu kira-kira. Jadi mengatakan saya lelah bukan yo cansado gitu. Tetapi yang benar adalah yo harus ada kata bantunya estoy cansado. Ini yang benar ya. Yo estoy cansado artinya saya lelah. Jangan mengatakan yo cansado ya. Bagi yang belum belajar boleh mengatakan begitu mungkin ya. Tapi kita sudah belajar supaya berbahasa Spanyol dengan baik sesuai dengan kaidah bahasa Spanyolnya, maka kita katakan yo estoy cansado yang artinya saya lelah. Contoh sifat atau keadaan sementara yang lain waktu itu kita tuliskan misalnya ocupado ya, ocupado. Nih, ocupado yang artinya sibuk atau busy dalam bahasa Inggrisnya ya, busy. Nah, bagaimana mengatakan saya sibuk? Sama saja caranya. Saya sibuk ya, yang akan kita katakan adalah saya sibuk. Maka kita sudah tahu caranya yaitu saya yo. Tapi kata sibuknya yaitu ocupado tidak boleh dikatakan atau dituliskan langsung setelah pokok kalimatnya. Tapi kita perlu kata bantu estar. Karena ocupado itu adalah sifat atau keadaan sementara. Nah, kita sudah mulai tahu bahwa estar untuk yo adalah estoy ya. Jadi yo estoy baru keadaan sibuk yaitu ocupado. Estoy ocupado. Yo estoy ocupado. Sini space-nya kurang besar, jadi nggak apa-apa ya. Saya sambung di bawahnya. Yo estoy ocupado. Ini artinya saya sibuk. Jadi bagi kita yang sudah mengerti, untuk mengatakan saya sibuk, jangan mengatakan yo ocupado. Itu kurang benar. Yang benar adalah kita perlukan kata bantu estar di situ. Karena ocupado itu sifat atau keadaan sementara. Dan kita sudah mulai tahu estar untuk yo adalah estoy. Barulah dituliskan atau diucapkan sifat atau keadaan sementara yang ada atau yang dimaksud. Jadi yang benar adalah yo estoy ocupado, yang artinya saya sibuk. Jangan mengatakan yo ocupado. Oke? Saya rasa bisa dipahami. Seperti biasanya, kalau dirasa bermanfaat, tolong di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe. Terima kasih. Sampai nanti. Gracias y hasta luego.